Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus menjawab pertanyaan dari teman saya, yakni bagaimanakah cara kita memuliakan Al-Qur'an yang sudah usang, yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, tidak bisa dibaca karena ada bagian atau potongan ayat atau kertasnya ya yang sudah sobek, ada yang dimakan rayap, mungkin seperti itu. Lalu bagaimana cara kita memuliakannya? Bagaimana cara kita memperlakukan Al-Qur'an tersebut? Baik sahabat Qur'ani, sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah lebih baiknya kalau kita juga mengetahui bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab suci dan kitab yang mulia, kitab umat Islam. Bagaimanapun kita juga harus atau kita wajib untuk memuliakannya, mau itu yang sudah usang maupun itu yang masih bisa kita kenakan, masih bisa kita kita manfaatkan, kita baca seperti itu. Baik teman-teman, salah satu cara memuliakan Al-Qur'an ini adalah dengan membacanya. Nah, membacanya ini juga memiliki adab tata keramanya teman-teman ya. Jadi nggak sembarangan. Kita mungkin seringkali menemukan di luar sana ada dari ya saudara-saudara kita yang mungkin masih kurang memperhatikan masalah bagaimanakah adab kita ketika membaca Al-Qur'an. Jadi ada yang seperti ini, duduknya kurang sopan atau mungkin tidak menutup auratnya, kemudian ada yang bacanya kurang fasih. Nah itu gimana sih? Nah jadi teman-teman, membaca Al-Qur'an dengan fasih, dengan baik, dengan benar itu juga adalah salah satu cara kita memuliakan Al-Qur'an. Nah kalau memang masih belum fasih bagaimana? Ya kita belajar, kita terus istiqomah setiap hari kita membaca Al-Qur'an, latihan, dan insya Allah kalau sudah terbiasa maka akan lancar dan bisa dengan fasih dan benar seperti itu teman-teman ya. Kemudian selain membacanya, ada juga hal yang perlu kita perhatikan, yakni mengenai menempatkan Al-Qur'an ini haruslah di tempat yang baik, haruslah di tempat yang bersih, haruslah di tempat yang tinggi, haruslah di tempat yang memang sesuai ya dengan tempatnya. Jadi mungkin teman-teman kalau kita menaruh Al-Qur'an, kita menyimpan Al-Qur'an di lemari mungkin ya, atau dimanapun, di rak buku misalkan, ya usahakanlah Al-Qur'an itu berada di atas, jangan ditumpuk dengan tumpukan-tumpukan buku. Misalkan Al-Qur'annya ada di bawah sendiri gitu ya, jangan. Jadi Al-Qur'an itu harus bertempat di atas, paling atas seperti itu. Kemudian saya pernah menjumpai teman-teman ketika saya sholat di masjid atau di musola, ketika saya sedang bepergian begitu ya, tidak sengaja ada saudara kita, ada seseorang yang ketika dia sholat, Al-Qur'annya itu ditaruh di atas sajadah, jadi di ujung sajadah di samping tempatnya sujud. Mungkin maksudnya memuliakan karena ditaruh di tempat sujud. Nah tapi itu tidak benar ya teman-teman. Jadi seperti apa? Maka kalau kita sedang sholat, kita membawa Al-Qur'an, maka taruhlah Al-Qur'an itu di rak Al-Qur'an misalkan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah selesai sholatnya, barulah kita ambil dan kita baca, begitu teman-teman. Jadi jangan ditaruh di atas sajadah, karena mohon maaf, sajadah itu adalah tempat kaki kita berpijak ketika sholat ya. Kemudian tempat kita duduk juga ketika kita sholat. Jadi kurang sesuai, kurang sopan kalau seandainya Al-Qur'an ini ditaruh di atas sajadah seperti itu teman-teman. Saya jadi teringat momen saya waktu masih di pesantren, saya pernah ditegur sama kiai saya karena saya menaruh Al-Qur'an itu di atas jendela, di mana jendelanya itu besar teman-teman, jendelanya itu besar dan panjang ke atas ya. Jadi yang paling bawah itu kan bisa kita taruh sesuatu, kadang juga dipakai buat tempat duduk anak-anak nggak sengaja gitu ya. Nah itu kurang pantas, kurang layak, karena ya kalau
Al-Quran itu waktu kita duduk dia mungkin masih ada di atas, mohon maaf, di atas pantat kita. Kalau seandainya kita berdiri, maka Al-Quran itu kalau ditaruh di jendela seperti itu ada di bawah pantat kita. Jadi usahakan ketika kita menaruh Al-Quran, pastikan bahwa Al-Quran tersebut berada di atas, mohon maaf, pantat kita. Jadi jangan sejajarkan, apalagi di bawah pantat kita seperti itu. Itu mengenai penempatannya ya teman-teman. Kemudian apalagi cara memuliakan Al-Quran yang lain adalah ketika, ya perlu kita perhatikan ketika kita membawa Al-Quran tersebut. Kalau kita bawa Al-Quran, usahakan dekaplah Al-Quran. Misalkan ini Al-Quran ya, dekaplah Al-Quran ini di dada kita dengan menggunakan tangan kanan. Jangan pakai tangan kiri, dan jangan juga dilambai-lambaikan di bawah seperti kita bawa belanjaan, seperti kita bawa buku yang lain, kita bawa koran ya, seperti itu. Karena Al-Quran ini berbeda. Al-Quran adalah kitab suci Allah yang sangat mulia, kitab suci umat Islam yang harus kita muliakan. Seperti itu teman-teman. Oke, next. Nah, kita masuk ke intinya dari pertanyaan teman saya. Bagaimanakah cara memuliakan Al-Quran yang telah usang atau yang telah koyak, yang telah sobek, bahkan dimakan rayap mungkin begitu teman-teman ya. Jadi salah satunya adalah dengan cara, ada yang mengatakan kalau Al-Quran yang sudah sobek itu dipendam. Tidak seperti itu, karena kalau kita pendam di bawah tanah, kalau mungkin sengaja atau tidak sengaja, orang tahu atau tidak tahu, bisa saja mereka lewat di atasnya. Jadi Al-Quran ini malah kita injak-injak seperti itu kan. Sedangkan itu sama aja dengan nggak memuliakan Al-Quran kalau kita menginjak-injaknya. Nah, otomatis saya rasa ini cara yang kurang tepat teman-teman. Lalu bagaimana caranya? Cara yang tepat untuk memuliakan Al-Quran yang sudah sobek atau sudah usang, tidak bisa dimanfaatkan lagi, tidak bisa dibaca ya teman-teman, karena ada bagian-bagian yang hilang, ada kertas sobeknya yang hilang, jadi tidak sempurna ayat-ayatnya seperti itu. Nah, bagaimanakah caranya? Maka lebih baik ini Al-Quran yang semacam ini kita bakar teman-teman. Kok dibakar? Apa nggak apa-apa dibakar? Ya sebenarnya tidak apa-apa ya. Kalau seandainya ada cara lain, gimana caranya biar Al-Quran ini huruf-hurufnya bisa hancur, benar-benar hancur, tidak masalah. Mungkin bisa pakai cara yang lain, tapi jangan dipendam ya teman-teman, jangan dipendam, jangan dibuang begitu saja. Lebih baiknya dibakar kalau memang tidak ada cara lain untuk menghancurkan ayat-ayat atau huruf-huruf yang ada di Al-Quran yang sudah usang tersebut. Lalu ini ceritanya kok bisa dibakar, itu nganut siapa gitu kan. Nah jadi gini teman-teman, dulu itu di masa Khalifah Utsman bin Affan, jadi ada sejarah pembukuan Al-Quran di sana ya. Mulai dari, jadi ketika ayat itu turun, kemudian Rasulullah Muhammad SAW menyampaikannya kepada para sahabat. Nah kemudian para sahabat yang bisa baca tulis, nah ini mereka menulisnya. Nah, menulis ini di mana? Ada di pelepah kurma, ada di batu, ada di daunan kering ya, seperti itu. Karena pada zaman dahulu itu tidak ada kertas teman-teman ya. Nah kemudian setelah itu ketika ada masa setelah perang Yamamah, di mana para penghafal Al-Quran ini banyak yang meninggal, banyak yang mati syahid, maka dikhawatirkan Al-Quran ini akan tidak terjaga seperti itu, karena banyak para penghafal Al-Quran yang wafat. Akhirnya diputuskanlah untuk pembukuan Al-Quran. Nah, pembukuan Al-Quran ini jadi setelah dibukukan menjadi satu mushaf seperti ini, satu mushaf, jadi satu bendel begitu ya. Nah itu ayat-ayat Al-Quran yang sudah ditulis oleh para sahabat di pelepah kurma dan lain sebagainya tadi saya sebutkan. Nah itu dikumpulkan kemudian dibakar oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Tujuannya adalah agar tidak terpecah belah. Jadi benar-benar ya udah yang dipakai yang sudah dibukukan ini aja gitu. Karena takutnya kalau untuk masalah sejarah dari pembukuan Al-Quran itu sendiri,
insya Allah akan saya bahas di konten-konten saya berikutnya, karena ini sudah terlalu panjang ya teman-teman. Jadi seperti itu jawaban saya mengenai bagaimanakah kiranya cara kita memuliakan Al-Quran yang sudah usang, yang sudah sobek dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Baik teman-teman, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah hadir atau sudah berkunjung di channel saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifama hubbukum, kaifama ahwakum, man ana, man ana, man ana.